Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Abdullah Suhi Yusuf dengan NIM T 2018-7111 dari kelas MTK 3. Saya di sini memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang Wali Songo. Di sini saya berfokus pada penjelasan pada salah satu seorang Wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati yakni Syekh Syarif Hidayatullah. Dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Syarif Abdullah, seorang dari Mesir, keturunan ke-17 Rasulullah SAW. Bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibunda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Nyai Roro Santang, dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Adalah putri Prabu Liwari Kerajaan Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Memasuki usia dewasa sekitar antara tahun 1470 sampai 1480 Masehi, ia menikahi adik dari Bupati Banten ketika itu bernama Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini ia mendapatkan seorang putri, yaitu Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten I. Kesultanan Demak. Masa ini kurang banyak diteliti para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487, yang mana ia memberikan andil karena sebagai anggota dari Dewan Mubalik yang sekarang kita kenal dengan nama Wali Songo. Pada masa ini ia berusia sekitar 37 tahun, kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak I, Akbar Al-Fattah. Bila Syarif Hidayat keturunan Syekh Maulana Akbar Gujarat dari pihak ayah, maka Raden Patah adalah keturunannya juga dari pihak ibu yang lahir di Campa. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian bawahan, vassal state dari Kesultanan Demak. Terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalik, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Syekh Syarif Hidayatullah dengan didukung uanya Tumenggung Cerbon Sri Manggana Cakrabuana alias Pangeran Walangsungsang menjadi Raja Cirebon dengan gelar Maulana Jati pada tahun 1479. Sejak itu pembangunan infrastruktur kerajaan Cirebon kemudian dibangun dengan dibantu oleh Sunan Kalijaga. Arsitek Demak Raden Sepat, yaitu pembangunan Keraton Pangungwati, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, jalan pinggir laut antara Kerajaan Pangungwati dan Amparan Jati, serta pelabuhan Muara Jati. Gangguan proses Islamisasi. Setelah pendirian Kesultanan Demak antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa paling sulit baik bagi Syarif Hidayat dan Raden Patah karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari kerajaan Pakuan dan Galuh dan Majapahit di Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai ekspansi di Asia Tenggara. Tentang personality dari Syarif Hidayat yang banyak dilukiskan sebagai seorang ulama karismatik dalam beberapa riwayat yang kuat, memiliki peranan penting dalam pengadilan Syekh Siti Jenar pada tahun 1508 di pelataran Masjid Demak. Ia ikut membimbing ulama berperangai ganjil itu untuk menerima hukuman mati dengan lebih dulu melucuti ilmu kekebalan tubuhnya. Eksekusi yang dilakukan Sunan Kalijaga akhirnya berjalan baik, dan dengan wafatnya Syekh Siti Jenar maka salah satu duri dalam daging di Kesultanan Demak telah terjabut. Raja Pakuan di awal abad 16 seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayat yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Hanya Sunda Kelapa yang masih dalam kekuasaan Pakuan. Di saat yang penting inilah
Syarif Hidayat berperan dalam membimbing Pati Unus pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak, Cirebon di Pulau Jawa dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Kegagalan ekspedisi Jihad II Pati Unus yang sangat fatal pada tahun 1521 memaksa Syarif Hidayat merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai untuk menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka sebagai panglima berikutnya dan menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa. Sangat kebetulan karena Raja Pakuan telah resmi mengundang armada Portugis datang ke Sunda Kelapa sebagai dukungan bagi kerajaan Pakuan yang sangat lemah di laut yang telah dijepit oleh Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur. Kedatangan armada Portugis sangat diharapkan dapat menjaga Sunda Kelapa dari kejatuhan berikutnya karena praktis kerajaan Hindu Pakuan tidak memiliki lagi kota pelabuhan di Pulau Jawa setelah Banten dan Cirebon menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Tahun 1527 bulan Juni armada Portugis datang dihantam serangan dahsyat dari pasukan Islam yang telah bertahun-tahun ingin membalas dendam atas kegagalan ekspedisi jihad di Malaka. Dengan ini, jatuhlah Sunda Kelapa secara resmi ke dalam Kesultanan Banten Cirebon dan dirubah nama menjadi Jayakarta, dan Tubagus Pasai mendapat gelar Fathahilah. Perebutan pengaruh antara Pakuan, Galuh dengan Cirebon Banten segera bergeser kembali ke darat, tapi Pakuan dan Galuh yang telah kehilangan banyak wilayah menjadi sulit menjaga keteguhan moral para pembesarnya. Satu persatu dari para pangeran putri Pakuan di banyak wilayah jatuh ke dalam pelukan agama Islam. Begitu pula sebagian panglima perangnya. Perundingan yang sangat menentukan. Satu hal yang sangat unik dari personality Syarif Hidayatullah adalah dalam riwayat jatuhnya Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda pada tahun 1568. Hanya setahun sebelum ia wafat dalam usia yang sangat sepuh, hampir 120 tahun. Diriwayatkan dalam perundingan terakhir dengan para pembesar istana Pakuan, Syarif Hidayat memberikan dua opsi. Yang pertama, pembesar istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya seperti gelar pangeran, putri atau panglima yang dipersilahkan tetap tinggal di keraton masing-masing. Yang kedua adalah bagi yang tidak bersedia masuk Islam maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan untuk diberikan tempat di pedalaman Banten, wilayah Cibeo sekarang. Syekh Maulana Jati atau Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Meninggal dalam usia 120 tahun, sehingga putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, sehingga cicitnya yang memimpin setelah Syekh Maulana Jati. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Jati. Sunan Gunung Jati menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Cukup sekian dari saya. Semoga kita semua bisa mencontoh sosok seorang dari Sunan Gunung Jati, seorang pemimpin yang berjiwa besar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.